Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam warga kerajaan, 2021 tema kita masih di Year of Reproduction. Dan saat ini di bulan Maret, grow, bertumbuh. Karena Tuhan mau kita bertumbuh senantiasa menuju keserupaan kepada Kristus. Karena kita bukanlah orang-orang yang statis, yang stuck dan diam saja. Dan kali ini kita bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal perkataan. Makanya tema kita adalah menguasai lidah. Kita perlu bijaksana untuk menggunakan lidah kita ini. Kalau saudara pernah dengar apa yang dikatakan oleh Nick Vujicic, dia mengatakan bahwa Tuhan memberikan Anda satu mulut dan dua telinga. Artinya adalah kita harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Dia katakan, God gave you just one mouth, but He gave you 2 ears, so you should listen twice as much as you speak. Lebih banyaklah mendengar daripada ngomong saja. Disinilah kita menjadi orang yang berhikmat, tahu apa yang harus kita katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang juga ada yang mengatakan, apa gunanya punya ilmu tinggi-tinggi kalau hanya untuk ngibuli? Ada banyak orang pintar tapi tidak menggunakan kepintaran tersebut untuk membangun, tapi untuk memperdayakan orang. Bahkan agama kadang-kadang disalahgunakan. Jadi dia katakan, apa gunanya punya ilmu tinggi kalau hanya untuk ngibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut bungkam melulu tidak kita gunakan untuk membangun orang lain? Kita tahu ada banyak orang yang ngomong tentang bagaimana kita harus berkata-kata. Dulu kita mendengar, jaga mulut. Karena mereka katakan adalah mulutmu adalah harimaumu. Tapi zaman now diperluas, bukan hanya mulutmu adalah harimaumu, tapi jarimu adalah cakar harimaumu. Ada banyak orang jadi korban, bahkan mereka masuk penjara karena mereka nggak bisa menguasai lidahnya. Karena mereka nggak bisa menguasai jari-jarinya. Yang nulis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui sosial media. Karena itulah menguasai lidah sangat penting. Maka kita harus bertumbuh. Saya sudah pernah menyampaikan adalah suatu pola paradigma yang harus kita pahami bagaimana konsepnya supaya kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Saya katakan kita pertama harus mengerti identitas kita. What is your identity? Karena kalau kita tahu siapa kita, tahu identitas kita, maka kita pun harus belajar dengan pola pikir yang benar sesuai dengan identitas tersebut. Bagaimana mindset kita? Jangan sampai identitas kita adalah anak Allah, tetapi mindset kita adalah mindset yang tidak sesuai dengan identitas kita. Makanya ini harus sinkron. Identitas harus mempengaruhi pola pikir, sebaliknya pola pikir kita harus sesuai dengan identitas kita. Dan kalau itu benar sudah matang bagi kita, yaitu bahwa kita adalah anak Tuhan yang bisa dan boleh mengatakan ya Aba, ya Bapa, karena Roh Kristus ada di dalam saudara dan saya. Dengan sadar itu, sadar identitas, pola pikir yang benar, maka itu akan menentukan pola tindak kita dan juga akan menentukan pola kata atau apa yang kita ucapkan. Dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan kemudian akan mempengaruhi hasil. Bakal kemana kita? Karena saya selalu katakan bahwa yang menghubungkan posisi kita saat ini dengan apa jadinya nanti adalah perkataan saudara dan tindakan saudara. Karena itu, mari kita berkata-kata sesuai dengan arah yang benar terhadap goal yang kita canangkan. Rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah jadi, sebagai warga kerajaan Allah yang mempunyai identitas anak Tuhan, maka kita sebetulnya sudah diubahkan dan kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Oke,
Tidak mudah tentu saja, ini tentu harus banyak berlatih, harus banyak membiasakan diri kita supaya kita berkata-kata dengan benar. Kenapa? Karena perkataan saudara sebagai anak Tuhan punya kuasa. Tahukah saudara bahwa untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah berfirman. Dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Tuhan, maka terciptalah alam semesta. Dan saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita serupa dan segambar dengan Allah, maka seharusnya perkataan kita adalah kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu, biarlah melalui saudara dan saya, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Biarlah melalui saudara dan saya, kita mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan senantiasa. Kita baca firman Tuhan, saya ambilkan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang pertama mengatakan bahwa jangan mau jadi guru. Bukan berarti nggak boleh jadi guru. Yang ditunjukkan di sini adalah untuk menjadi seorang guru ada tanggung jawabnya. Mungkin kita mengajar, kita katakan kepada banyak orang, kita harus jujur, kita harus rendah hati, kita harus menjaga kata-kata. Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa menjaga karakter, tindakan, perkataan kita sesuai dengan apa yang kita katakan, maka kita akan dihakimi lebih berat. Dan dikatakan bahwa orang yang tidak salah dalam perkataan adalah orang yang sempurna. Dengan kata lain, kesempurnaan diukur dari perkataan yang kita keluarkan. Kesempurnaan dilihat orang dari bagaimana kita berkomunikasi. Kesempurnaan dilihat orang dari apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Apakah itu sesuatu yang memang membangun atau merusak. Makanya lidah harus dikendalikan. Dikatakan bahwa mulut kuda dikekang supaya seluruh tubuhnya dikendalikan. Dengan kata lain, tubuh kita pun akan bisa dikendalikan apabila mulut kita dikendalikan. Saya lanjut dengan Yakobus 3 ayat yang keempat. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat kelima, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wow! Dikatakan di sini tentang lidah ini. Dikatakan lidah ini ternyata harus dikendalikan dengan baik. Karena kalau enggak akan bisa menimbulkan masalah yang besar. Tadi sudah kita dengar bersama-sama bahwa lidah adalah ukuran kesempurnaan. Makanya orang mengatakan what you say will determine what you do. Apa yang kita katakan tentu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Dan itulah sebabnya dikatakan taruh kekang di lidah kita supaya lidah ini terkendali. Dan pikiran kita tentu saja harus kita isi dengan kebenaran firman. Karena seperti saya katakan tadi, dari identitas pola pikir muncul, kemudian identitas pola pikir ini akan menentukan apa yang akan kita katakan, dan apa yang kita katakan kemudian akan mengantarkan kita kepada
tujuan. Kita semua tahu tentu saja firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apakah saudara perkatakan berkat? Apakah saudara perkatakan pengharapan? Atau saudara katakan, aduh, bagaimana aku bisa maju? Aku kan tidak menguasai teknologi. Aku akan ketinggalan. Aku akan bangkrut. Aku akan susah. Oh. Kalau itu yang kita katakan, berarti itu akan mempengaruhi hidup kita. Makanya kita harus hati-hati dalam hal tersebut. Karena lidah ini luar biasa, makanya yang pertama saya akan katakan ada metafora tentang lidah. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 3 ayat yang ketiga, kuda mulutnya dikekang sehingga tubuhnya dikuasai. Apa yang kita bikin mengekang lidah kita? Harusnya lidah kita kekang dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, yang mengendalikan lidah kita adalah Roh Kudus. Bukan emosi kita, bukan niat-niat kita yang tidak baik. Juga dikatakan dalam Yakobus 3 ayat yang keempat, ada kapal, ada kemudi, dan kemudi tersebut akan menggerakkan bagian terkecil dari kapal tersebut sehingga dia menuju kepada arah yang benar. Nah, itu yang menentukan arahnya. Bagaimana kita menggunakan lidah kita? Apakah lidah ini kita gunakan untuk menghindari badai dalam keluarga? Ada persoalan suami istri seringkali karena tidak bisa mengendalikan lidahnya. Masalah orang tua dengan anak terjadi karena tidak bisa mengendalikan lidahnya. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 5-6 bahwa lidah ini bisa dianalogikan seperti api dan hutan. Maksudnya seperti apa? Api ini yang masih terkontrol akan sangat berguna di dalam kehidupan. Tetapi api yang tidak terkontrol akan merusak kehidupan. Kita tahu, api yang terkontrol bisa untuk masak, bisa untuk membuat kita lebih enak. Kalau kita misalnya camping, ada api yang terkontrol sehingga badan kita bisa menjadi lebih hangat. Tetapi api yang tidak terkontrol itu bisa membuat rumah kebakaran sehingga banyak orang yang jadi korban, harta benda jadi korban, nyawa jadi korban, dan yang tidak terkontrol. Ada banyak hutan yang terbakar, merusak lingkungan. Itu yang tidak terkontrol. Lidah sama, apakah lidah kita terkontrol atau tidak terkontrol? Kalau lidah kita terkontrol, ini akan sangat berguna. Ini akan bisa membangun generasi muda, bisa memberikan motivasi dan semangat kepada mereka, baik dari orang tua kepada anak-anaknya maupun kepada lingkungannya. Ada banyak anak-anak termotivasi karena lidah yang digunakan oleh orang tuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan anak-anaknya termotivasi takut akan Tuhan, sukses dalam kehidupan. Jadi harus kita perhatikan metafora tentang lidah ini. Juga dikatakan pohon dan buah. Jadi pohonnya hati kita harus kita latih dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengucapkan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua saya ambil dari Matius 15 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Maka saya katakan yang kedua adalah penguasaan lidah diawali dengan pembersihan hati. Semua ada di hati. Karena jangan sampai salah pengertian. Orang katakan, oh kalau gitu orang yang introvert lebih bagus dong. Dia tidak ngomong apa-apa, dia kan introvert, apa itu lebih bagus? Bukan itu maksudnya. Makanya di awal tadi saya katakan, ngapain baca buku?
kalau mulut dibungkam melulu. Kalau ada hal-hal yang baik, kita ajarkan dong. Jangan disimpan-simpan. Makanya jangan sampai juga terjebak kita katakan orang yang bisa menguasai mulutnya, menguasai lidahnya adalah mereka yang pintar menjilat. Katakan aja yang baik-baik supaya dia senang padahal kebohongan. Makanya lihat hati. Lihat hati. Lalu saya katakan ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok yang tidak mampu menguasai lidahnya. Emosinya yang menentukan lidahnya berkata-kata dengan apa. Dia tidak dapat menguasai lidahnya. Jangan kita jadi orang seperti itu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyalahgunakan lidah. Itu yang saya sebut sebagai penjilat. Bahkan nipu pun boleh, bohong pun dia lakukan supaya apa? Supaya dia dipuji. Ilmu yang digunakan selalu adalah ilmu kodok, sembah ke atas, injak ke bawah. Bukan itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang menyalahgunakan lidah. Bertutur kata seolah enak didengar padahal kepalsuan dan kebohongan ada di dalamnya. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang mampu mengendalikan lidah. Ini yang Tuhan mau. Saya jadi ingat bagaimana kita harus menguasai lidah. Haruslah betul-betul menjadi orang yang paham bahwa semua itu adalah bicara dari hati yang betul-betul mengekspresikan yang baik. Kalau kita ingat apa yang dilakukan oleh Guru Agung kita Yesus Kristus Tuhan yang menjadi contoh dalam menggunakan lidah. Yesus berkata benar sekalipun ada dalam pengadilan Kayafas. Bahkan saat disalib pun Yesus dapat menjaga hati dan lidahnya dengan berkata, Bapa ampuni mereka. Tidak keluar dari mulutnya sumpah serapah. Itu yang harus kita contoh. Kenapa bisa? Karena Yesus punya hati yang tulus. Makanya saudara tidak perlu berdebat. Kalau saudara sudah menyampaikan apa yang benar. Kebenaran bukan untuk diperdebatkan. Kalau saudara benar dan orang gak setuju, ya sudah. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Tetapi jangan sampai karena orang lain salah, kita mau nyalahin dia. Apalagi kalau kita yang salah, kita yang ngotot cari-cari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Tidak perlu pembenaran. Kalau kita salah, ya minta ampun, minta maaf bahwa kita ada keliru. Jadi tidak menimbulkan permasalahan yang semakin besar. Yang ketiga, saya ambil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Oke. Ayat ini mengatakan bahwa kita memberikan perkataan yang baik ada tujuannya. Bukan supaya kita naik pangkat, makanya tidak ada penjilat. Tujuannya adalah supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu ukuran perkataan yang baik, itu ukuran perkataan yang membangun dikala orang lain bertobat dari kesalahannya. Maka yang ketiga, saya sampaikan langkah praktis menguasai lidah. Ada suatu rumus yang saya bilang juga bagus untuk kita lakukan. Before you speak, think. Kan sesuai dengan kebenaran firman. Jangan cepat berkata-kata dong. Mikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Mikir dulu sebelum ngomong. Apakah perkataan saya membangun? Apakah orang lain akan mendapatkan kasih karunia dari perkataan saya ini atau tidak? Atau mereka malah membunuh diri mereka gara-gara perkataan saya? Oh saudara, ada banyak orang juga yang bunuh diri karena perkataan orang lain. Dibully terus, dihina terus. Akhirnya beberapa tahun kemudian, dia hidup dalam keadaan stres. Apalagi ditambah dengan sosmed. Dia baca di sana sini. Bahkan dia dapatkan cara bunuh diri yang paling aman. Wow. Akhirnya
sudah kita lihat tergantung di pohon. Karena apa? Karena kata-kata yang tidak membangun. Makanya before you speak, think. Memang think ini bisa kita kaitkan dengan huruf-hurufnya. THINK. Apa T? Sebelum ngomong mikir dulu. Is it true? Apakah itu kebenaran? Jangan-jangan gosip. Ada orang untuk menyebarkan WA aja nggak mikir. Baru dilihat dikirim, baru dilihat dikirim. Nggak boleh dong. Lihat dulu. Kalau kita belum tahu ini benar atau tidak dan kita pengen kirim kepada orang lain, bisa kita kirim. Saya belum tahu persis, barangkali ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Tanda tanya. Lalu kirimkan. Jangan kita jadi penyebar gosip. Jangan juga kita simpulkan sesuatu secara keliru, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Setelah T apa? H. Is it helpful? Apakah itu akan membantu orang lain? Kalau saya ngomong, saya mau perkataan saya membantu orang lain untuk apa? Untuk lebih maju. Untuk apa? Untuk lebih meningkat nilai-nilai kehidupannya. Untuk apa? Untuk dia lebih bersemangat di dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk dia lebih intim dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk keluarganya semakin harmonis dan maju. Itu yang helpful. Kemudian I. Is it inspiring? Kalau saya ngomong sesuatu, apakah orang terinspirasi? Apakah orang jadi punya ide? Oke, dari omongan tersebut. Terima kasih Pak Bob, saya jadi terinspirasi. Saya jadi tahu bagaimana saya selesaikan studi saya. Bagaimana saya untuk memajukan usaha saya. Bagaimana saya membimbing anak-anak saya. Saya terinspirasi. Itu yang harus kita omongkan. Kemudian N. Is it necessary? Apakah itu penting? Kalau nggak penting ngapain juga buang-buang waktu ngomong. Ada orang hanya untuk menjelaskan kata-katanya yang sebetulnya sudah nggak perlu lagi. Terus dengerin dulu, saya mau jelasin ulang. Dengerin dulu, saya mau jelasin ulang. Ya sudah, udah nggak perlu, ngapain harus jelasin ulang semua. Is it necessary? Kalau nggak perlu, nggak usah. Huruf yang terakhir adalah K. Is it kind? Apakah itu sopan? Mungkin tujuan saya baik, tapi kalau saya ngomong tidak sopan, saya bilang dasar kamu tidak siap apa-apa, udah berani ngomong, berani ngajarin orang, dia tersinggung. Gimana sih? Kok nyalahin saya aja? Jangan dong. Berarti kita juga harus mengerti bagaimana menyampaikan perkataan. Is it kind? Jadi kalau saya ulang, before you speak, think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Dan dengan demikian, perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Saya berharap dengan pemahaman firman Tuhan ini, kita bisa bertumbuh, grow, semakin dewasa, menguasai lidah. Kita sudah tadi melihat 3 hal. Yang pertama adalah metafora tentang lidah. Yang kedua adalah penguasaan lidah diawali dengan pembersihan hati. Dan yang ketiga adalah langkah praktis menguasai lidah. Biarlah kita sama-sama dibangun oleh firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.